Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Rohayati dari semester 2A. Di sini saya akan mereview kembali materi pertemuan ketiga mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Haja Eni Nuraini SHMH dan asisten dosen yaitu Dr. Muhammad Rendi Adidhayandi SHMH. Langsung saja, yaitu tindak pidana atau delik. Istilah tindak pidana lebih dipergunakan daripada perbuatan pidana, misalnya peristiwa pidana ataupun pelanggaran pidana. Ada beberapa alasan mengapa menggunakan atau sering menggunakan istilah tindak pidana. Yang pertama, dari segi sosio-yuridis. Hampir semua perundang-undangan itu menggunakan istilah tindak pidana. Terus semua instansi penegak hukum atau aparat penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana. Yang selanjutnya yaitu para mahasiswa mengikuti tradisi kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibandingkan dengan perbuatan pidana atau pelanggaran pidana. Contohnya, Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi, ataupun ada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana atau criminal act. Selanjutnya yaitu pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility, atau juga bisa disebut dengan criminal liability. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, atau bisa disebut dengan dualistis. Ada juga pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana, atau bisa disebut dengan monistis. Tetapi pada akhirnya, baik itu dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Selanjutnya, unsur-unsur tindak pidana, yaitu ada unsur objektif, di mana unsur objektif meliputi perbuatan atau kelakuan akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang selanjutnya yaitu unsur melawan hukum, dan ada juga unsur yang menentukan sifat tindak pidana. Ada juga unsur yang memberatkan. Selanjutnya ada unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Dan yang kedua yaitu unsur subjektif, di mana unsur subjektif ini meliputi unsur kesengajaan atau dolus, terus unsur kealpaan atau culpa, niat, terus maksud, terus ada unsur dengan rencana terlebih dahulu, terus direncanakan, terus ada juga unsur terakhir yaitu perasaan takut atau pers. Itu pembagian delik meliputi yang pertama terdapat dalam rumusan delik, yang kedua penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, yang ketiga harus dibuktikan di pengadilan, yang keempat itu apabila tidak terbukti hakim harus membebaskan terdakwa. Nah, adapun elemen atau unsur delik meliputi yang pertama yaitu tidak terdapat dalam rumusan delik, yang kedua hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi suatu tindakan itu harus bisa dipertanggungjawabkan suatu akibat terhadap pelakunya. Jadi hal tersebut dapat disalahkan berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Nah, yang ketiga yaitu harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Dan yang keempat yaitu penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Nah, yang kelima yaitu apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Nah, yang selanjutnya yaitu teknik atau cara merumuskan delik atau merumuskan tindak pidana. Yang pertama yaitu hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya pasal 351 KUHP. Yang selanjutnya hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya, misalnya pasal 281. Nah, yang ketiga yaitu memberikan kualifikasi dan unsur-unsurnya serta nama yuridisnya. Jadi ini tuh komplit ya. Contohnya pasal 362. Nah, adapun subjek tindak pidana yaitu yang pertama ada hanya manusia saja ya. Itu untuk tindak pidana umum. Nah, yang kedua manusia dan korporasi. Nah, ini itu berlaku untuk tindak pidana umum dan khusus. Nah, dan yang terakhir yaitu jenis-jenis tindak pidana. Menurut KUHP,
yaitu ada dua, kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan yaitu diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai pasal 488, dan pelanggaran yaitu diatur dalam buku 3 pasal 489 sampai pasal 569. Nah, adapun beberapa delik ya menurut doktrin, yaitu yang pertama ada delik formil dan delik material, yang kedua yaitu delik komisionis dan delik omisionis, delik komisionis per omissionem komissa, dan yang selanjutnya yaitu delik dolus dan delik culpa. Nah, selanjutnya delik tunggal dan delik berganda ya. Dan juga ada delik aduan dan bukan delik aduan. Terus ada juga delik politik dan delik umum. Nah, juga ada delik khusus dan juga delik umum. Mungkin review materi pertemuan ketiga mata kuliah hukum pidana dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.